Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul Keluarga Tumbal Persaingan. Cerita kali ini ditulis oleh Om Ras 140217. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya. Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk daripada lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pagi itu keluarga Pak Rahman sedang sarapan bersama. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Keluarga Pak Rahman terdiri dari Pak Rahman, Bu Rahman, Zaki 18 tahun, Ardian berusia 16 tahun, serta Fiona dan Fioni. Mereka berdua merupakan kembar yang berusia 14 tahun. Juga kakek dan nenek mereka yang tinggal di rumah besar tersebut. Pak Rahman sendiri berusia 43 tahun. Dia hanya selisih 2 tahun dengan usia istrinya. Pak Rahman ini lumayan sukses dalam berbisnis. Dia mempunyai peternakan ayam yang sangat besar, punya perkebunan yang sangat-sangat luas, dan juga mempunyai usaha yang lainnya. Dan Bu Rahman juga mempunyai usaha sendiri. Jadi makin bertambahlah pundi-pundi uang keluarga mereka. Keluarga Pak Rahman ini sangat ramah, baik yang sering ikut kumpul-kumpul bersama warga. Selalu mereka ikut kerja bakti di lingkungannya. Bahkan setiap hari Jumat mereka akan membagi-bagikan sembako lengkap kepada para warga sekitar dan tetangga-tetangganya. Sebab itulah, keluarga Pak Rahman sangat dihormati dan disayangi oleh para warga. Bagaimana kalau hari ini kita jalan-jalan ke perkebunan? Usul Ardian. Pak Rahman melirik istrinya meminta pendapat tentang keinginan anak-anak mereka. Bu Rahman tersenyum manis sambil membalas tatapan suaminya. Baiklah, hari ini kita pergi ke perkebunan, jawab Pak Rahman akhirnya yang langsung disambut teriakan kegirangan oleh anak-anaknya. Hore, ujar ketiga anaknya. Sementara Zaki cuma terdiam. Karena memang Zaki sudah sangat sering ke perkebunan ayahnya dan juga seringkali dia pergi ke sana sendirian. Kamu tidak ikut Ki? Tanya Pak Rahman yang melihat Zaki diam saja. Tidak bah, ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Jadi aku di rumah saja ya bah, jawab Zaki kemudian. Sementara adik-adiknya langsung pergi ke kamar mereka masing-masing untuk menyiapkan segala sesuatunya yang harus dibawa mereka ke perkebunan. Tidak lupa juga mereka membawa pelampung, karena tidak jauh dari perkebunan ada danau yang sangat-sangat indah. Rencananya mereka juga akan mandi di danau itu. Bah, semuanya sudah siap nih, ujar Ardian. Iya, kita tunggu mama dulu dan adik-adikmu dulu, jawab Pak Rahman seraya mengambil sebuah pisang mahuli. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka, yaitu ibu dan adik-adiknya muncul juga. Ibu mereka membawa banyak makanan dan alas untuk duduk. Sementara Fiona dan Fioni membawa beberapa pakaian ganti dan juga buku-buku. Setelah semua barang sudah siap dan juga mereka pun juga sudah siap, Pak Rahman langsung mengajak mereka untuk keluar rumah. Di halaman sudah terparkir mobil milik Pak Rahman. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Perjalanan ke perkebunan itu memakan waktu sekitar setengah jam lebih. Bah, bagaimana dengan Pak Puji bah? Apa dia masih bersikeras untuk mengambil lahan itu? Padahal kan memang benar lahan itu memang milik Abah. Pak Puji itu memang
Sepertinya sangat tidak menyukai kesuksesan kita yang sekarang, Bah. Ucap Bu Rahman seraya menatap lurus ke depan. Biarlah, Mah. Pemilik lahan sebelumnya juga sudah mengatakan kalau memang lahan itu milik Abah dan Abah yang membelinya secara sah. Bahkan kami juga sudah memperlihatkan surat-suratnya. Tapi sepertinya Pak Puji itu tidak mau tahu dan tetap bersikeras mau memenjarakan Abah. Kita lihat saja nanti, Mah. Siapa yang salah dan siapa yang benar, jawab Pak Rahman. Memang akhir-akhir ini Pak Rahman sedang menghadapi masalah yang lumayan rumit. Karena masalah itu sendiri datangnya dari Pak Puji, yang merupakan kakak ipar dari Pak Rahman. Sebenarnya mereka memang sama-sama pengusaha, mempunyai banyak sekali perkebunan dan yang lainnya. Akan tetapi entah mengapa Pak Puji begitu iri pada Pak Rahman. Mungkin karena usaha Pak Rahman memang dirintis sendiri. Tidak seperti Pak Puji yang hanya mengandalkan usaha milik mertuanya, yaitu nenek dan kakek yang tinggal di rumah Pak Rahman. Itu pun ia mendapat dengan cara curang. Lalu setelahnya mereka membiarkan ayah dan ibunya pergi dari rumah itu, yang sebenarnya adalah diusir. Hingga akhirnya Pak Rahman membawa keduanya untuk tinggal bersama di rumah besarnya, yang sekarang ini ia tempati. Tidak terasa mobil yang dikendarai mereka sudah memasuki jalan perkebunan. Dimulai dengan perkebunan sawit di sepanjang jalan, hingga akhirnya mereka pun mulai memasuki jalanan yang di sisi-sisi jalannya terdapat jajaran pohon karet. Ardian dan kedua adik kembarnya, Fiona dan Fioni, asik menikmati pemandangan pohon-pohon karet dan beberapa orang yang menurih atau menyada pohon karet. Beberapa saat kemudian mereka sampai di halaman sebuah rumah kecil. Rumah kecil yang biasanya digunakan oleh Pak Rahman beristirahat setelah berkeliling ke kebun. Saat baru turun dari mobil, Pak Rahman disambut oleh beberapa orang bapak-bapak yang bekerja sebagai pemotong rumput di perkebunan. Apa kabar, Pak? Sapa Pak Rahman seraya tersenyum ramah. Alhamdulillah baik, Pak, jawab mereka bersamaan. Mau memeriksa kebun ya, Pak? Tanya salah seorang bapak-bapak. Tidak, Pak, saya kemari mau berlibur. Anak-anak rindu suasana perkebunan, jawab Pak Rahman seraya menyelami beberapa orang bapak-bapak tersebut. Tidak lupa Pak Rahman menyelipkan beberapa lembar uang kertas di saku untuk orang-orang itu. Selamat bekerja, Pak. Maaf jika kedatangan kami ini mengganggu kalian, ucap Pak Rahman dengan ramah. Ah, Bapak ini bisa saja. Ini kan perkebunan milik Bapak. Kapan saja Bapak mau datang ya tidak apa-apa kali, Pak, jawab salah satu orang bapak-bapak sambil tersenyum. Setelah bapak-bapak tadi pergi, Pak Rahman menanyakan mau tempat yang mana dan di mana, dan jawaban anak-anaknya sudah pasti di dekat danau. Jadilah Pak Rahman dan Bu Rahman dan juga ketiga anaknya berjalan sambil membawa barang-barang mereka ke dekat danau itu. Sesampainya di sana, Ardian segera memompa alat pelampungnya. Setelah semuanya siap, ketiga anaknya mulai memasuki ke air. Sementara Pak Rahman dan Bu Rahman duduk dan merapikan barang-barang bawaannya. Dari tempat mereka berdua duduk, mereka melihat dengan jelas pemandangan dan anak-anak mereka yang terlihat riang gembira bermain di air. Bah, bagaimana tanggapan dari kakakmu atas tindakan Pak Puji, Bah? Tanya Bu Rahman. Seperti yang kita tahu, Mah, kakakku itu sangat takut pada Pak Puji. Dia mengiyakan serta membenarkan apapun yang dikatakan atau yang dilakukan oleh suaminya itu, jawab Rahman seraya berbaring. Ia kemudian berusaha memejamkan matanya.
Tapi nanti jika aku benar-benar muak dengan mereka, aku akan menuntut balik mereka ke polisi, ujar Pak Rahman kemudian. Setelah berkata seperti itu, Pak Rahman mulai terlalap, lalu ia bahkan sudah mulai hanyut dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, Pak Rahman tengah berada di sebuah rumah kecil bersama istri dan anak-anaknya. Bahkan sempat Pak Rahman bertanya pada anak-anaknya. Tiba-tiba datang ribuan lintah hitam yang langsung naik ke kaki mereka. Lintah-lintah itu datang dari segala penjuru rumah itu. Pak Rahman melihat anak-anaknya dan istrinya berteriak dengan histeris, meminta tolong karena sudah digigit oleh lintah-lintah itu. Pak Rahman ingin sekali menolong keluarga kecilnya itu, namun ia sendiri sudah digigit oleh banyak sekali lintah. Mungkin saat itu ada ratusan lintah, bahkan ribuan yang memenuhi kaki dan badannya. "Hah?" ujar Pak Rahman terbangun. Lah, ia kemudian menarik nafas dengan lega, karena semua itu hanyalah mimpinya. "Ada apa, Bah?" tanya Bu Rahman. "Oh, tidak apa-apa, Mah. Tadi aku hanya mimpi buruk," jawab Pak Rahman. "Mimpi buruk di siang hari begini," gumam istrinya. Pak Rahman kemudian mengangguk, seraya membuka tutup botol minuman. Menjelang malam mereka berlima baru sampai di rumah. Wajah anak-anaknya terlihat riang gembira. Masih ada sisa tawa di bibir mereka itu. Sementara Pak Rahman terlihat agak murung setelah mendapat mimpi buruk siang tadi. "Bah, tadi ada Paman Puji kemari. Dia memberikan sepucuk surat ini untuk Abah," ujar Zaki seraya menyerahkan sebuah amplop yang masih sangat rapi. Pertanda jika Zaki tidak membuka dan membaca isi surat tersebut. Pak Rahman segera menuju ke dalam kamarnya. Ia membuka isi amplop itu. Lalu ia mulai membacanya secara perlahan. Ternyata isi surat itu adalah sebuah ancaman oleh Pak Puji pada Pak Rahman. "Apa sih maunya ini orang?" bentak Pak Rahman. "Siapa, Bah?" tanya Bu Rahman yang ternyata sudah berada di abang pintu, seraya menatap suaminya. Sebuah jawaban dari Pak Rahman menyerahkan surat yang ia pegang pada istrinya. Dan sesaat setelah Bu Rahman membaca isi surat itu, ia juga dibuat geram oleh kata demi kata dalam surat tersebut. Keterlaluan. Mereka pikir mereka itu siapa? Bisa mengancam-ancam kita dengan hal-hal seperti ini, kata Bu Rahman dengan geram. "Lalu menurutmu bagaimana? Apa memang sebaiknya kita mengalah saja, Mah?" tanya Pak Rahman meminta pendapat pada istrinya. "Jangan, Bah. Kita sudah sangat sering mengalah kepada mereka. Bahkan saat ibu dan ayah diusir dari rumah mereka sendiri. Kalau kali ini menurutinya, mereka pasti akan menuntut lebih banyak dan lebih gila lagi, Bah. Lebih baik kita lawan balik mereka," ujar Bu Rahman. Dipikir-pikir memang benar perkataan istrinya itu. Mereka sudah sangat sering mengalah pada Pak Puji dan istrinya. Pak Rahman juga pernah mengikhlaskan proyek besar miliknya, dirampas dan diambil paksa oleh Pak Puji, dan beberapa hal lainnya. Namun sepertinya mereka tidak juga puas untuk menjatuhkan Pak Rahman dan juga keluarganya. "Kau benar, Mah. Aku akan melawan balik Pak Puji. Dan aku sangat yakin, aku pasti bisa memenangkan ini," ujar Pak Rahman kemudian. Malam itu Pak Rahman kembali bermimpi aneh. Kali ini ia melihat di kepala anak-anak dan istrinya begitu banyak kutu. Bahkan mereka saking banyaknya kutu-kutu itu bertumpuk sampai bahu mereka. Dan kemudian Pak Rahman kembali terbangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh wajah Pak Rahman
hingga ke tubuhnya. Pak Rahman kembali, namun ia bernapas lega karena semua itu masih saja hanya mimpinya. Keesokan harinya ia berpamitan kepada Bu Rahman untuk menemui rekan bisnisnya yang akan ikut bersamanya melawan Pak Puji. Sore harinya Pak Rahman pulang dengan wajah cerah. "Bagaimana, Bah?" tanya istrinya seraya memberikan segelas kopi jahe pada suaminya. "Sangat bagus, Mah. Rekan-rekanku semuanya termasuk si pemilik pertama lahan itu juga akan datang dan melaporkan atas apa yang sudah dilakukan Pak Puji. Tinggal menunggu hari saja, Mah. Melihat bagaimana hasilnya nanti. Tinggal menunggu hari, Mah. Kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti," jawab Pak Rahman sambil tersenyum. "Syukurlah, Bah. Semoga dengan ini mereka akan berhenti berbuat sesuka hati mereka pada kita," ucap Bu Rahman. Malam harinya Pak Rahman kembali bermimpi aneh lagi. Ia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi wajah dan tubuhnya itu. "Mimpi buruk lagi ya, Bah?" tanya istrinya yang juga ikut terbangun karena teriakan suaminya yang lumayan membuatnya kaget waktu itu. Pak Rahman menghela nafas panjang, lalu ia mengangguk. "Entah kenapa akhir-akhir ini aku jadi bermimpi buruk terus, Mah," ucap Pak Rahman lalu meneguk segelas air putih. "Mungkin Abah kecapean jadi saking pulasnya tertidur. Makanya Abah bermimpi aneh-aneh atau mimpi buruk," kata istrinya menenangkan. Singkat cerita, 3 hari kemudian, sekitar jam 2 siang, Pak Rahman pulang dengan wajah cerah gembira. Ternyata laporan ia dan rekan-rekannya diterima, dan singkatnya Pak Puji resmi menjadi tersangka. 1 bulan kemudian berlalu, yaitu pada Minggu pagi. Pak Rahman bersama anak-anaknya dan istrinya tengah duduk santai di halaman depan rumah. Tiba-tiba ada tamu yang datang. Ternyata itu adalah Ibu Puji, yaitu suami dari Pak Puji. "Puas kamu sekarang, Rahman?" Begitulah bentaknya. Pak Rahman menanggapi bentakan kakak perempuannya itu dengan wajah tersenyum. "Itu sebagai pelajaran bagi kalian, agar lain kali kalian tidak berbuat semena-mena pada orang lain. Ingat, Kak, kami ini juga manusia, yang jika terus-menerus diperlakukan tidak baik, maka kami terpaksa akan melawan. Jadi tolong jangan salahkan kami dalam hal ini. Lebih baik kakak dan kakak ipar merenungi kesalahan kalian sendiri. Jadikan semuanya sebagai pelajaran," ujar Ibu Rahman. Pipi Bu Rahman kemudian memerah setelah ditampar oleh Ibu Puji. "Ingat kalian akan menyesal. Dulu kau memang adikku, yaitu saudaraku. Dan mulai saat ini kita sudah tidak ada hubungan saudara lagi. Karena uang dan harta tidak mengenal saudara," ujar Bu Puji sebelum pergi meninggalkan keluarga Pak Rahman. "Mereka yang bilang begitu. Sejak dulu kita selalu membantu mereka, dan sudah sangat sering juga aku mengalah. Coba andai kita di posisi yang terbaik, belum tentu kakakmu itu mau membantu kita," cetus Bu Rahman kemudian. 3 hari setelah kedatangan Ibu Puji ke rumah besar milik Pak Rahman, keluarga itu mulai diteror sesuatu yang tidak kasat mata. Kadang-kadang ada sesuatu yang seperti melempar ke kaca, terus kacanya terdengar seperti pecah. Tetapi setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa di sana. Malam itu Zaki yang baru pulang dari rumah temannya terpaksa mendorong motornya yang mendadak mati di tengah jalan yang sepi. Dari kejauhan ia melihat sebuah bayangan hitam menuju ke arahnya dan tiba-tiba brak! Ada mobil kijang dari arah belakang.
yang entah kenapa tiba-tiba langsung menabrak Zaki. Untungnya Zaki terpental ke sisi jalan yang penuh dengan rumput lembut. Namun hanya motornya yang lumayan rusak. Dan parahnya lagi, orang yang menabraknya itu malah pergi meninggalkan Zaki sendirian tanpa memikirkan motornya. Zaki berlari agar lebih bisa cepat sampai ke rumah. Sementara di rumah, kedua orang tuanya dan 3 adiknya sedang makan bersama. Setelah makan, Pak Rahman langsung duduk ke ruang keluarganya. Tiba-tiba di sana Pak Rahman menggigil. Hingga beberapa saat kemudian ia memuntahkan semua isi perutnya di sana. Dan ada sesuatu yang aneh, yaitu ada seekor belatung. Belatung hidup yang bergerak-gerak di antara muntahannya itu. "Abah kenapa, Bah?" tanya Bu Rahman dengan cemas. "Tidak apa-apa, Mah. Aku hanya tiba-tiba tidak enak badan," jawab Pak Rahman. "Ya sudah, istirahat saja, Bah," ucap Bu Rahman seraya membantu suaminya untuk berdiri. Setelah Pak Rahman dibaringkan di atas tempat tidur, ia mulai merasakan rasa sesak di dadanya. "Mah, rasanya ada angin yang was-was masuk ke dadaku," tanya Pak Rahman dengan wajah yang menahan sakit. "Angin?" gumam Bu Rahman seraya meraba bagian dada dan punggung suaminya. "Punggung dan dadaku rasanya ada lubangnya, Mah," rintih Pak Rahman. "Tidak ada lubang ataupun angin, Bah. Punggung dan dada Abah baik-baik saja," ucap Bu Rahman menenangkan suaminya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan si kembar dari arah pintu depan atau pintu utama. Bu Rahman segera berlari ke arah kamar untuk memeriksa apa yang terjadi pada anak-anaknya. Saat ia tiba di pintu utama, terlihat anak-anaknya bersembunyi dengan wajah ketakutan di bawah meja. Sementara pintu utama itu terbuka dengan sangat lebar. Bu Rahman berjalan ke arah luar dan ia selingukan melihat ada apa. Tapi di luar tidak ada apa-apa. Hanya angin yang berembus lembut, namun dinginnya menusuk sampai ke tulang, sehingga mampu membuat bulu kuduk Bu Rahman berdiri. Dari arah gelap, ia melihat seseorang berjalan ke arah rumah. Dan setelah terkena cahaya lampu halaman, ternyata itu adalah Zaki yang pulang dengan berjalan kaki. "Zaki, ada apa dengan motormu, Nak? Kenapa jalan kaki kamu?" Bu Rahman mulai menghujani anak sulungnya itu dengan beberapa pertanyaan. "Tadi aku hampir celaka, Mah. Motornya aku tinggal karena sudah rusak. Dari awal memasuki jalanan sepi, aku sudah merasa kalau ada yang memperhatikanku. Dan tiba-tiba motorku mati, Mah. Padahal baru saja aku servis ke bengkel. Setelah sekitar beberapa saat, aku berjalan sambil mendorong motorku. Dari arah belakang, muncul mobil yang mau menabrak motorku, Mah. Untungnya aku tidak apa-apa." Begitulah jawab Zaki. "Syukurlah kamu tidak apa-apa, Nak," ucap Bu Rahman. Lalu, wush, angin berembus masuk ke dalam rumah. Bu Rahman cepat-cepat menutup pintu dan langsung menyuruh anak-anaknya untuk tertidur. "Tadi ada perempuan di sana, Mah," ucap Fiona menunjuk ke pintu. "Aduh, mana sakit," teriak Pak Rahman dari dalam kamarnya, dan Bu Rahman segera berlari ke arah kamar suaminya. Ternyata Pak Rahman sudah berguling-guling di lantai karena kesakitan. "Ya Allah, Bah, istighfar, Bah," ucap Bu Rahman sambil mengelus-ngelus punggung suaminya. "Abah kenapa, Mah?" tanya Zaki yang sudah sedari tadi mengikuti ibunya masuk ke dalam kamar. "Mama tidak tahu, Ki. Setelah makan, abahmu memang sudah tidak enak badan," jawab ibunya. Zaki kemudian mendekati ayahnya. Ia ikut mengelus punggung Pak Rahman. Lalu,
ringis Zaki kemudian. Kenapa Ki? Tanya ibunya. Panas Bu, tubuh ayah terasa sangat panas. Jawab Zaki seraya memperlihatkan telapak tangannya yang memerah, seperti habis memegang bara api. Bu Rahman kemudian mengerutkan keningnya, antara percaya atau tidak dengan apa yang sudah ia lihat. Tapi Mama tidak merasa apa-apa Ki, ujar ibunya. Mama memang tidak bisa merasakan secara langsung, jawab Zaki seraya mengambil botol air di dalam tas yang masih ia bawa. Lalu Zaki meminumkan air tersebut kepada ayahnya. Pak Rahman terbatuk berulang kali, hingga ia memuntahkan begitu banyak darah kental dari mulutnya. Astaga, apa yang kamu berikan pada ayahmu? Bentak Bu Rahman kepada Zaki. Itu air dari guruku mah. Dia bilang ada yang ingin berniat jahat pada keluarga kita, dan untuk berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di antara kita. Beliau memberikan air ini kepada aku mah, jawab Zaki dengan pelan. Setelah memuntahkan banyak darah yang begitu banyak, keadaan Pak Rahman menjadi lebih baik. Ia terbangun dan berjalan ke atas tempat tidur. Kemudian dia juga mengelap bekas-bekas darah di mulutnya. Abah sudah tidak apa-apa bah, tanya Zaki kemudian. Pak Rahman tersenyum sambil mengangguk pelan. Sekarang Abah merasa lebih baik, jawab Pak Rahman. Terima kasih nak, ucap ibunya yang dari tadi sempat memarahinya. Iya mah, tidak apa-apa. Keesokan paginya saat mereka sekeluarga tengah menikmati sarapan, tiba-tiba kakeknya Zaki, yaitu ayah dari Pak Rahman, terjatuh dari kursinya dan seketika terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. Kakek, kenapa kek? Tanya Fiona. Artian, bawa adik-adikmu masuk ke dalam kamar, perintah Ibu Rahman. Bawa ke rumah sakit, ujar Pak Rahman seraya berusaha mengangkat tubuh tua renta milik kakeknya Zaki. Ini bukan penyakit medis bah. Abah bilang cepat bawa ke rumah sakit, potong Pak Rahman. Zaki menghela nafasnya, lalu segera mengambil kunci mobil ke dalam kamar ayahnya. Perjalanan ke rumah sakit itu memakan waktu kurang lebih 30 menit. Zaki mengemudikan mobil ayahnya dengan kecepatan penuh. Ia kemudian menyalip beberapa mobil di depannya agar bisa sampai ke rumah sakit tepat waktu. Beberapa saat kemudian mereka sampai di rumah sakit. Namun sudah terlambat, kakek Zaki sudah meninggal dunia. Keluarga Pak Rahman berduka. Namun anehnya pada saat pemakaman dan acara 3 harian di rumah Pak Rahman, Bu Puji tidak sekalipun datang. Sementara itu malam 7 hari setelah meninggalnya kakeknya Zaki, Zaki sudah berada di rumah gurunya. Gurunya ini bekas mengajar di sekolahnya dulu, tapi sekarang karena sudah terlalu tua, beliau kemudian pensiun. Di rumah itu Zaki banyak melihat koleksi peci, sarung, dan beberapa kaligrafi tergantung rapi di dinding. Dan di atas sebuah meja kecil, Zaki mulai melihat sesuatu terbungkus kain kafan. Apa itu pak? Tanya Zaki. Pak Abidin sebut saja demikian, menoleh ke arah meja kecil yang ditunjuk oleh Zaki. Itu kiriman, jawab Pak Abidin sambil tersenyum. Zaki mengerutkan keningnya, ia tidak mengerti apa pembicaraan Bapak Abidin. Maksudnya kiriman apa pak? Tanya Zaki. Malam kemarin Bapak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik meninggalnya kakekmu. Rupa-rupanya ada yang tidak suka jika Bapak ikut campur pada masalah yang tengah keluargamu hadapi ini, kata Pak Abidin seraya menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. Lalu siapa yang meneror keluarga kami pak?
Bapak tidak tahu pasti, dan Bapak tidak ingin omongan Bapak ini bisa jadi fitnah nantinya. Jawab Pak Abidin. Jika kamu ingin tahu, cari tahulah sendiri. Tapi tentunya kamu harus berhati-hati. Karena orang ini tidak main-main. Dia ingin sekali memusnahkan keluargamu. Lanjut Pak Abidin. Zaki sedikit takut setelah mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Pak Abidin itu. Boleh saya buka isinya Pak? Tanya Zaki, kemudian Pak Abidin mulai mengangguk. Namun baru menyentuhnya sedikit, tiba-tiba benda itu terbakar dengan sendirinya dan hangus seketika menjadi abu. Zaki terperangah antara takjub dan juga takut melihat kejadian aneh itu. Pak Abidin kemudian tertawa kecil. Tawanya yang ringan dan renyah terdengar. Mereka tidak ingin kita mengetahui isinya, kata Pak Abidin, sebelum beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam sebuah kamar. Setelah beberapa saat, Pak Abidin keluar dengan membawa sesuatu di tangannya, mirip seperti gulungan kertas. Aku merawat benda ini sudah hampir separuh dari usiaku sekarang, dan aku percaya benda ini benar-benar bagus untuk dipasang di kamar. Dan inilah untuk ditaruh di bawah bantalmu. Sayangnya aku hanya punya satu. Jika kau mau, ambillah, ujar Pak Abidin tersenyum. Lalu Bapak bagaimana? Tanya Zaki. Bapak sudah tua. Sudah saatnya benda-benda Bapak ini Bapak turunkan kepada seseorang. Dan berhubung Bapak tidak punya anak, jadi Bapak serahkan saja benda ini kepadamu untuk kamu jaga dan kamu rawat. Dan begitu juga sebaliknya, dia akan menjagamu juga, jawab Pak Abidin. Lalu untuk ayah, ibu, nenek, dan adik-adik saya bagaimana Pak? Lalu untuk ayah, ibu, nenek, dan adik-adik saya harus bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk melindungi mereka? Tanya Zaki seperti itu. Pak Abidin menghela nafas. Ia memandang ke arah kaligrafi dinding rumahnya itu. Bapak akan mencoba membantu keluargamu. Besok Bapak akan ke rumahmu, ujarnya kemudian. Zaki kemudian menghela nafas lega. Ada rasa tenang sekarang. Ia yakin jika Pak Abidin pasti mengalahkan apapun itu yang mencoba menghancurkan keluarganya satu persatu. Sekitar pukul 10 malam, Zaki kemudian pamit pulang dengan mengendarai sepeda motor Karisma yang ia pinjam dari tukang kebun keluarganya. Zaki kemudian menembus jalanan gelap dengan dibantu penerangan dari lampu motornya. Saat sudah dekat dengan rumahnya, Zaki melihat seseorang sedang membungkuk di sana. Zaki mempercepat laju motornya, dan begitu sudah agak dekat dengan orang tersebut, tiba-tiba Zaki mendapat serangan. Orang itu menendangnya hingga ia dan motornya terjatuh. Orang misterius itu langsung berlari setelahnya. Woi, apa yang sudah kau lakukan? Bentak Zaki kemudian berusaha mengejar orang misterius itu. Namun ternyata orang yang memakai mantel hitam, topi merah, dan juga penutup wajah atau masker kain, yaitu sudah masuk ke dalam mobilnya dan langsung melaju. Deru suara mesin mobilnya membelah kesunyian malam. Zaki meringis kesakitan. Ada goresan kecil di bagian kakinya. Zaki mengeluarkan senter dari dalam tas. Lalu ia mulai mencari apa yang dicari ataupun diletakkan oleh orang misterius di sana itu. Zaki melihat tanah yang membentuk gundukan kecil, dan Zaki pun segera menggalinya dengan tangan. Kedalaman lubang itu sekitar 20 cm. Di sana ada bungkusan kecil kain kafan berwarna putih. Zaki mengambilnya dan kemudian mencari lagi. Ternyata di beberapa bagian tempat, di sana terdapat 7 lubang dengan isi yang sama,
yaitu bungkusan kecil mirip dengan kain kafan. Zaki mengumpulkan semuanya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Zaki sengaja masuk rumah dari jalan samping yang terhubung dengan ruangan dapur. Kemudian di dapur terlihat seorang laki-laki berusia 50 tahunan, tengah merokok dan ia tersenyum kepada Zaki. Ia adalah Amang Asman. Beliau ini merupakan tukang kebun keluarga Pak Rahman. Mang, apa Amang pernah melihat ada orang aneh yang entah ngapain di halaman rumah ini? Begitulah tanya Zaki, seraya duduk di dekat lelaki parubaya itu. Mang Asman terlihat mengingat-ingat sesuatu. Iya nak, orangnya pakai mantel hitam, terus pakai penutup wajah juga. Amang lihat dia sering mondar-mandir di seberang jalan rumah ini, ujar Mang Asman. Zaki kemudian mulai menduga-duga. Mang, apa Amang pernah kepikiran jika penyakit kakek dan abah itu aneh? Tanya Zaki kemudian. Amang memang berpikir seperti itu, jawab Amang Asman. Dan setelah kakek meninggal, rasanya rumah ini semakin menyeramkan saja ya Mang, ujar Zaki kemudian. Dan memang benar, rumah besar itu terasa lebih sunyi dan juga sangat menyeramkan. Tidak ada lagi keceriaan di rumah tersebut. Padahal rumah itu dihuni satu keluarga dan beberapa pembantu. Akan tetapi tetap saja terasa sunyi, apalagi semenjak kakeknya Zaki meninggal dunia. Tolong! Teriak suara ibunya. Zaki dan Asman segera bergegas menyusul ke arah suara. Terlihat ibunya terisak sambil memeluk tubuh ayahnya yang sedang kejang-kejang dan muntah-muntah, yaitu muntah berwarna hijau pekat. Bang Asman kemudian yang memang menyukai hal-hal mistis itu pun langsung mendekati Pak Rahman. Saat dibalikan ternyata tubuh Pak Rahman sepenuhnya sudah mulai membiru. Garisnya nyata terlihat membentang dari atas kepala hingga tidak terlihat lagi karena tertutup baju. Zaki ternganga melihat keadaan ayahnya. Ia tidak kuasa menahan tangisnya pada kala itu. Tolong ambilkan air segelas Ki, perintah Mang Asman sambil terus meniup-niup kepala Pak Rahman. Zaki bergegas berlari ke dapur untuk mengambil segelas air yang diminta oleh Amang Asman. Lalu kemudian perang. Saat ia menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba saja gelasnya terpecah. Zaki mencoba tetap tenang, namun tubuhnya masih bergemetar. Lalu ia mengambil gelas yang lainnya dan mengisinya dengan air. Ini Mang, kata Zaki seraya memberikan gelas berisi air. Mang Asman kemudian menerimanya. Lalu mulutnya mulai berkomat-kamit. Di akhirnya ia meniup air tersebut dan kemudian membantu Pak Rahman untuk meminum air itu. Beberapa saat setelah mencium seteguk air dari Mang Asman, Pak Rahman mulai bereaksi. Ia mengerang kesakitan dan brak. Ia kemudian muntah lagi. Kali ini ada beberapa lintah hidup menggeliat di antara muntahannya itu. Zaki menutup mulutnya dan kemudian perutnya tiba-tiba terasa mual. Zaki, ucap Pak Rahman lemah. Zaki di sini, Bah. Jawab Zaki kemudian. Tolong jaga ibu dan adik-adikmu ya nak. Jangan menyimpan dendam pada siapapun. Ucap Pak Rahman terbata-bata. Zaki menangis mendengar ucapan ayahnya itu. Ia melihat sudah tidak ada semangat hidup pada ayahnya. Jangan bicara begitu, Bah. Zaki janji akan menjaga ayah, ibu, dan adik-adik. Jawab Zaki kemudian ia mulai terisak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ucap Mang Asman seraya membisikkannya ke telinga Pak Rahman. Pak Rahman mengikuti apa yang diucapkan oleh Mang Asman. Dan kemudian ia mengembuskan nafas terakhirnya. "Abah!" teriak Zaki, lalu Pak Rahman meninggal dengan bibir yang tersenyum. Ada kedamaian di wajahnya. Mang Asman juga ikut menangis, karena memang Pak Rahman ini orangnya sangat-sangat baik pada siapapun. Tentu saja kepergiannya akan sangat membuat orang-orang bersedih, termasuk orang-orang yang pernah ia bantu. Mang Asman mengusap-ngusap pelan pundak Zaki untuk menenangkannya yang sedang histeris. Sementara ibunya ternyata sudah pingsan karena tidak kuat melihat suaminya yang meninggal dengan cara seperti itu. "Ada apa ini?" tanya Fiona yang sudah terbangun dari tidurnya dan sekarang berada di abang pintu kamar, disusul oleh Fioni dan kemudian Ardian. Zaki menoleh dan ia kemudian kembali terisak. "Abah meninggal," ujar Zaki terisak. Ardian dan adik-adiknya segera masuk ke dalam kamar. Mereka menangis di samping ayah mereka yang sudah meninggal itu. Mang Asman pun segera membersihkan ruangan tersebut. Sementara Zaki membersihkan tubuh ayahnya dibantu oleh Ardian. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun. "Aku berjanji, Bah, aku akan menjaga ibu dan adik-adik," bisik Zaki seraya mencium ayahnya yang sudah dikafani dan akan segera dibawa ke pemakaman. Saat pemakaman, Bu Rahman dan anak-anaknya mencoba untuk menahan tangis kesedihan mereka. Namun itu tidak berhasil karena banyak sekali yang menghadiri pemakaman Pak Rahman. Ikut menangis saat melihat jenazah Pak Rahman dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian malam harinya, Zaki dan Ardian duduk di bangku halaman rumah. Sementara Fiona dan Fioni bersama ibu mereka. Kakek dan abah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Apa dugaanku benar ya? Jika ada yang menginginkan keduanya meninggal, gumam Ardian. "Aku rasa tidak hanya ayah dan kakek, tapi bisa saja kita semua." Begitulah ucap Zaki. Ardian kemudian menghela nafas. "Sudah cukup kita kehilangan kakek dan abah. Jangan sampai ada lagi yang selanjutnya. Aku akan mencari tahu siapa yang sudah berbuat seperti ini pada keluarga kita," ujar Ardian. Zaki terperangah mendengar perkataan adiknya itu. Ia tidak menyangka jika Ardian yang terlihat manja dan cengeng ternyata bisa berkata seperti itu saat ini. "Ya, kau benar. Aku memang sedang mengusut semua ini. Siapa yang ada di balik kematian kakek dan abah?" ucap Zaki. Tiba-tiba mereka melihat seseorang sedang berjalan ke arah mereka. Zaki yakin itu adalah orang yang meletakkan benda-benda aneh di rumahnya. Zaki kemudian menarik tangan Ardian untuk bersembunyi. Bangku di halaman itu memang cukup agak gelap karena lampunya yang sudah lama mati dan belum diganti. Orang itu terlihat mengendap-endap memasuki halaman. Apa mungkin itu maling? Bisik Ardian. "Kemarin aku bertemu orang itu juga. Aku ditendang saat aku berada di atas motor. Dan setelah aku mencari apa yang dicari oleh orang misterius tersebut di halaman, aku menemukan bungkusan kecil. Lalu aku yakin dia adalah orang yang menyantet keluarga kita," jawab Zaki berbisik. Ardian kemudian mengepalkan tangannya. Lalu ia berjalan mengendap-endap ke arah yang gelap. Hingga pada akhirnya Ardian hilang di kegelapan. Dan tiba-tiba dari arah luar terdengar suara perkelahian. Kemudian Zaki segera menyusul suara itu. Akan tetapi ia kembali dibuat terperangah saat melihat Ardian yang berhasil melumpuhkan orang misterius itu. "Buka penutup wajahnya," ucap Ardian masih serius berusaha mengunci pergerakan dari orang misterius itu.
Namun belum sempat ia membuka penutup wajah orang tersebut, tiba-tiba ada mobil yang melaju ke arah Ardian. Namun dengan gesit, Ardian melempar orang misterius tadi ke arah mobil, dan ia segera berguling ke pinggir jalan. Lalu orang misterius itu terlihat terkapar karena ditabrak. Saat Zaki dan Ardian ingin melihat lebih dekat lagi, namun dari dalam mobil muncul dua orang berpakaian sama. Salah satunya menodongkan senapan angin ke arah Zaki dan Ardian, sementara yang lainnya memasukkan orang misterius yang tertabrak tadi, dan dengan masih menodongkan senapan angin. Orang itu masuk ke dalam mobil dan sesaat kemudian mereka pergi meninggalkan Zaki dan Ardian. "Sial," umpat Ardian. "Dari mana kamu bisa bela diri?" tanya Zaki kemudian. "Sudah sejak lama, kau tidak akan percaya jika aku beritahu. Sengaja jika di rumah aku menonjolkan sifat manjaku dan lain-lainnya. Akan tetapi jika di luar rumah, aku bukanlah Ardian yang kau kenal cengeng, manja, dan lain-lain itu," jawab Ardian. Zaki kagum pada adiknya. Mereka berdua pun berjalan santai masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba Zaki melihat ada bola api yang melayang di atas rumah mereka, dan kemudian langsung menghilang. "Tolong! Tolong!" teriakan Fiona dan Vioni terdengar oleh Zaki dan Ardian. Kemudian mereka bergegas masuk ke dalam rumah dan di dalam kamar ibunya. Dan di dalam kamar ibunya sudah kejang-kejang, persis seperti ayahnya kemarin. "Ardian, kau jaga ibu dan adik-adik. Aku akan pergi sebentar," ujar Zaki seraya berlari keluar. Satu yang ia pikirkan saat itu, yaitu meminta bantuan kepada Pak Abidin. Zaki mengendarai mobil almarhum ayahnya. Ia kemudian melaju menerobos gelapnya jalanan pada malam itu. Setelah beberapa saat kemudian, ia sampai di halaman rumah Pak Abidin. Suara rem yang berdecit seakan memecah keheningan malam. Pak Abidin terlihat membuka pintu lalu ia memegang tasbih di tangannya. "Nak Zaki," begitulah ucapnya. "Pak, saya minta tolong Pak. Bisakah malam ini Bapak ke rumah saya? Ibu saya disantet Pak," isak Zaki kemudian. "Astagfirullahaladzim. Baik, Bapak ambil sesuatu di dalam dulu ya," ujar Pak Abidin sebelum masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian ia keluar lagi. Tidak tampak ia membawa apa-apa. Namun itu tidaklah penting. Bagi Zaki sekarang yang terpenting adalah keselamatan nyawa ibunya. Setelah Pak Abidin masuk ke dalam mobil, mereka pun langsung berangkat dan kemudian di tengah-tengah perjalanan, ia harus meneteskan air mata. Lalu, Zaki hampir saja menabrak seekor kucing hitam yang tiba-tiba melintas di jalanan. Untungnya, ia dengan cepat langsung menginjak rem penuh hingga tidak sempat menabrak kucing tersebut. "Fokuskan mengemudimu nak, jangan panik. Tenang," kata Pak Abidin. Zaki menghela nafas lalu kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di halaman rumah, Pak Abidin melihat ke sekeliling rumah besar itu milik keluarga Zaki tersebut. Ia menggeleng-geleng pelan. "Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar dikirim dengan tujuan membunuh kalian semua satu keluarga," ucap Pak Abidin seraya berjalan masuk diiringi oleh Zaki. Tiba-tiba entah dari mana, ada sebuah batu kecil, tapi tidak begitu kecil juga, mendarat di tengkuk Zaki, yang kemudian mengakibatkan ia mengadu kesakitan. Entah dari arah mana ada sebuah batu kecil mendarat di tengkuk Zaki, yang mengakibatkan ia mengadu kesakitan. "Siapa sih lempar-lempar batu? Kena orang tahu," bentak Zaki seraya mengelus-ngelus tengkuknya yang terasa sakit. Pak Abidin tersenyum singkat saat Zaki memaki-maki orang yang melempar batu.
Dari dalam rumah, ternyata ibunya sudah tidak sadarkan diri di pangkuan Ardian yang menangis terisak-isak. "Mama, Mama!" teriak Zaki kemudian. Pak Abidin mendekati Ibu Rahman. Ia kemudian memeriksa denyut nadi Ibu Rahman. "Ibumu hanya pingsan, nak. Santet ini bisa membunuh ibumu dalam sekejap. Jadi Bapak ingin kalian berdua membantu Bapak untuk memagari ibumu," ujar Pak Abidin sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Ardian. Pak Abidin membisikkan sesuatu lalu ia menyerahkan selembar kertas lusuh pada Ardian. "Cari dia, karena cuma dia yang mampu mengembalikan semua santet yang dikirim kepada keluargamu ini. Bapak percayakan semua ini kepadamu, Ardian," ucap Pak Abidin seraya mengelus pundak Ardian. "Lalu saya, Pak, tugasmu lumayan berat, nak. Sementara adikmu pergi, kamu harus mengalihkan perhatian si pengirim. Dan kamu sebagai umpannya. Apakah kamu bersedia, Nak Zaki?" jawab Pak Abidin sembari bertanya tentang kesiapan Zaki pada tugas yang akan dia serahkan kepada anak muda itu. Zaki menarik nafas dengan panjang, ia kemudian menatap Ardian. "Saya siap, Pak, walaupun saya harus mati," jawab Zaki menatap. Setelah itu Ardian dan Zaki, kakak beradik itu, saling berpelukan dan saling menyemangati satu sama lain. "Berhati-hatilah ya, Dik. Semoga kamu berhasil," ujar Zaki seraya menggenggam tangan adiknya. Ardian kemudian tersenyum kecut. "Kau pun juga ya, Kak. Berhati-hatilah, karena kelihatannya tugasmu yang paling berat. Semoga kita berhasil ya, Kak," balas Ardian seraya memeluk kakaknya. Ada air bening yang mengalir di pipi keduanya. Mereka tidak pernah seakrab itu, dan malam ini mereka akan menyatukan kekuatan mereka dan saling menyemangati satu sama lain. Pak Abidin tersenyum haru kala menyaksikan kedua kakak beradik itu. "Berhati-hatilah, nak. Jangan lupa baca bismillah. Mantapkan langkahmu dan yakinlah kepada hatimu. Jika Allah selalu bersama kita melindungi kita semua," pesan Pak Abidin saat Ardian sudah bersiap keluar rumah. Sebelum berangkat, Ardian menyalami Pak Abidin dan juga Zaki. "Saya berjanji, Pak, akan membawa dia kemari," ucap Ardian saat bersalaman dengan Pak Abidin. Ardian keluar perlahan-lahan, ia hilang di kegelapan malam. Dan suara nyaring knalpot motor terdengar mulai menjauh dari halaman rumah. Kemudian Zaki menghela nafas panjang. "Sekarang giliranmu, nak," ujar Pak Abidin seraya menyerahkan gulungan kertas pada Zaki. "Bacalah ini setelah kau sampai di atas," lanjut Pak Abidin. Zaki kemudian mengangguk dan langsung berjalan ke arah tangga. Baru 4 anak tangga yang ia naiki, ada rasa takut berada di dalam hatinya. Namun ia memantapkan langkahnya sambil membaca bismillah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abidin tadi. Sementara Ardian terus menambahkan kecepatan motornya menuju sebuah alamat yang tertera di dalam secari kertas lusuh itu yang diberikan oleh Pak Abidin tadi. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh seorang laki-laki tua renta berpakaian hitam. Jenggotnya yang sudah panjang dan memutih tidak terurus. "Kakek mau kemana, kek?" tanya Ardian dengan ramah. "Seharusnya aku yang bertanya kepadamu, mau kemana kau malam-malam seperti ini?" ujar lelaki tua itu seraya menatap tajam ke arah Ardian. "Maaf, kek,
Saya hanya ingin mencari seseorang, jawab Ardian. Kedatanganmu kemari sudah menggangguku, bentak lelaki tua renta itu. Maaf kek, tapi saya merasa tidak pernah mengganggu kakek. Tetapi jika kakek beranggapan begitu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya pada kakek, jawab Ardian masih dengan nada ramah. Cuy, anak kemarin sore seperti kamu ini bisanya hanya menjawab saja, bentak lelaki tua renta itu. Ardian menarik nafas dengan panjang. Ia mulai terpancing emosi oleh perkataan si kakek. Namun ia tetap mencoba ramah. Karena walau bagaimanapun juga yang dia hadapi itu adalah seorang kakek-kakek tua. Maaf ya kek, jika sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi, saya harus pergi, ujar Ardian seraya kembali menyalakan motornya. Namun tiba-tiba, kaki bahkan seluruh tubuhnya terasa seperti mati rasa. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Si lelaki tua itu berjalan ke arah Ardian. Lalu ia menggores pipi Ardian dengan sebilah bambu yang masih sangat tajam. Lalu kemudian menampung darahnya yang keluar dari pipi Ardian ke sebuah wadah. Karena tubuhnya sontak tidak bisa bergerak. Di saat seperti itu, ia teringat pesan Pak Abidin dan juga teringat apa yang diajarkan oleh kakeknya dulu. Ardian membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak yang ia bisa, dan perlahan-lahan tangannya mulai bergerak lagi. Lalu kemudian kakinya, dan hingga akhirnya seluruh tubuhnya sudah kembali normal. Kemudian brak! Apa kau yang selama ini ada di balik semua teror di rumahku, ah? Tanya Ardian dengan nada membentak pada lelaki tua renta itu. Saat ia sudah berhasil melumpuhkan lelaki tua itu. Namun si lelaki tua itu hanya menyeringai licik. Lalu tiba-tiba, tubuh si tua renta itu kemudian menghilang. Ardian terpana dengan kejadian barusan. Apa aku hanya berhalusinasi? Begitulah batinnya. Tidak, luka di pipinya memang benar-benar nyata. Ardian kemudian memegang kepalanya. Siapa kakek tua itu yang sebenarnya? Begitulah gumamnya. Kemudian kita kembali ke rumah. Zaki pada saat itu berada di dalam sebuah kamar di loteng rumahnya. Kamar itu sudah sangatlah tua. Kamar itu dulunya sewaktu dia masih kecil selalu dikunci karena merupakan tempat ibunya menyimpan barang-barang keluarganya. Dan baru kali ini dia menginjakkan kakinya di sana setelah beberapa tahun lamanya. Kamar itu terasa pengap dan sangat bau. Padahal hampir seminggu sekali pembantu mereka membersihkan ruangan itu. Setengah jam berada di dalam ruangan itu terasa sangat membosankan bagi Zaki. Zaki menyalakan lilin yang ia bawa, dan sekarang lilin itu sudah hampir setengah dimakan api. Akan tetapi belum juga ada tanda-tanda apapun. Zaki kemudian teringat dengan kertas yang diberikan oleh Pak Abidin. Dengan bantuan cahaya lilin yang remang-remang itu, Zaki mulai membaca isinya. Haji Imron, jadi aku masih punya kakek yang merupakan ayah dari ibuku. Begitulah gumam Zaki. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menuju ke arah ruangan tempat di mana Zaki tengah duduk. Beriringan dengan suara langkah kaki itu, bulu-bulu di tubuh Zaki menjadi merinding. Namun ia mencoba menghiraukannya. Mungkin itu adalah Pak Abidin. Begitulah batinnya. Namun setelah beberapa saat, langkah kaki itu kemudian menghilang. Tidak terdengar lagi sama sekali. Kemudian, brak!
Zaki terlonjak kaget mendengar suara yang tepat berada di atas atap, yang hanya berjarak 2 meter dari kepala Zaki saat itu. Zaki menelan ludahnya dan kemudian terasa keluh. Ia yakin kali ini pasti ulah dari orang-orang yang ingin mencelakai mereka sekeluarga. Zaki mulai berkeringat dingin, membayangkan apa yang akan terjadi pada dia selanjutnya. Beberapa saat kemudian menjadi hening, tidak terjadi apa-apa. Kemudian brak, Zaki terlempar ke dinding. Bahunya terasa sangatlah nyeri. Tiba-tiba dadanya sesak dan sakit, lalu dari hidungnya mengalir sesuatu. Hampir beberapa saat seperti itu, hingga pada akhirnya Zaki kembali bisa bernafas. Rasa sesak di dadanya itu pun mulai menghilang. Zaki, turunlah. Tugasmu sudah selesai. Panggil Pak Abidin. Zaki menghela nafas lega, lalu ia segera bergegas turun. Dan sesampainya di bawah, ia tidak menemukan siapa-siapa. Dan ternyata Pak Abidin berada di kamar ibunya, ditemani oleh Fiona, Fioni, dan juga Mang Asman. Zaki kemudian mengerutkan keningnya. Kenapa turun? Apakah kau sudah tidak betah di atas? Atau kau sudah menemukan sesuatu, petunjuk, atau apapun? Tanya Pak Abidin. Zaki semakin bingung dengan pertanyaan Pak Abidin. Bukankah Bapak sendiri yang memanggil saya untuk turun? Bapak bilang tugas saya sudah selesai. Jawab Zaki agak bingung. Pak Abidin berpandangan beberapa saat dengan Mang Asman. Maaf nak, tapi Pak Guru ini belum keluar kamar sama sekali, sahut Mang Asman. Hah? Lalu tadi siapa? Apa aku harus balik lagi? Ujar Zaki dengan perasaan tak karuan. Tidak ada yang mengharuskanmu, tapi jika kamu mau, maka lakukanlah, ucap Pak Abidin. Zaki kembali menghela nafas panjang. Sebenarnya ia berat jika harus kembali ke atas, tetapi apalah daya. Karena sepertinya makna dari ucapan Pak Abidin memang seharusnya untuk naik lagi. Kali ini Zaki tidak ingin hanya berdiam diri. Ia mulai membuka peti-peti yang ada di ruangan itu. Ada lemari tua juga di sana. Ia melihat isi lemari dan juga peti-peti tersebut. Ia melihat isi dalam lemari dan peti tersebut. Hingga pada akhirnya di sebuah laci lemari, ia menemukan sebuah foto keluarga. Ia yakin gadis cantik yang ada di foto itu adalah ibunya sewaktu masih gadis. Ini pasti kakekku, ayah dari ibuku, Haji Imron. Kemudian trak, trak, trak. Suara pintu lemari yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya membuat Zaki kemudian merinding. Ia benar-benar sudah sangat tidak nyaman berada di sana. Siapa kau? Sentak Zaki yang sudah melihat seorang wanita cantik yang sedang berdiri di sudut kamar. Cahaya remang-remang yang dihasilkan oleh lilin yang masih tinggal sedikit itu. Cahaya itu membantu Zaki untuk melihat sosok cantik itu. Zaki, apa kau lupa? Kau pernah dimarahi habis-habisan oleh ibumu dulu. Kenapa sekarang kau harus mengorbankan dirimu untuknya? Dia lebih menyayangi adik-adikmu. Kau itu hanyalah seekor tikus kecil saja jika dibandingkan dengan adik-adikmu. Kau tidak istimewa. Kau lemah, pecundang, ujar wanita cantik itu seraya mendekati Zaki. Diam kau, bentak Zaki marah. Lepaskan semua amarahmu Zaki. Bentaklah cepat, agar aku tidak lagi menjadi seorang pecundang. Diam, teriak Zaki.
Haha, suara tawa aneh si wanita itu memenuhi ruangan tersebut. Mau apa kau di sini? Dari mana kau masuk ah? Bentak Zaki. Si wanita cantik itu mendekati Zaki. Ia lalu membisikkan sesuatu di telinga Zaki dan tiba-tiba Zaki ambruk. Ia kemudian tidak sadarkan diri. Lalu si wanita cantik itu berjalan ke arah gelap di ruangan tersebut dan kemudian menghilang. Zaki, bangun. Panggil Pak Asman yang disuruh Pak Abidin untuk naik guna memeriksa keadaan di sana. Dan saat Mang Asman naik ke atas, dan di sebuah ruangan ia melihat Zaki sudah tidak sadarkan diri dengan darah di mana-mana. Lantas Mang Asman pun berusaha membangunkan Zaki. Perlahan-lahan Zaki membuka matanya. Ada rasa perih di bagian tenggorokannya yang kemudian membuatnya sedikit terbatuk. Kau sebaiknya turun, Ki. Hidung dan mulutmu sudah berdarah, ucap Mang Asman menyarankan Zaki. Zaki kemudian mengangguk. Ia memang sudah muak dengan segala kejadian ini di tempat itu. Dengan dibantu oleh Mang Asman, Zaki turun ke bawah. Saat tiba di bawah, Zaki berjalan terhuyung-huyung ke arah dapur untuk sekedar membasuh wajahnya yang bekas darah itu. Kemudian di tempat lain, Ardian sudah sampai di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun terlihat lumayan mewah. Ardian mengetuk pintu rumah tersebut, berharap seseorang akan datang untuk mengetuk pintunya. Namun setelah beberapa saat mengetuk, tidak ada juga seseorang yang membukakan pintu untuknya. Ardian mengelilingi rumah tersebut. Ia melihat bayangan-bayangan seseorang di atas. Lalu ia mengambil sebuah batu dan akan melemparkannya ke jendela kaca, tempat ia melihat bayangan orang tadi. Siapa itu? Tanya seorang laki-laki saat membuka jendela kamarnya. Saya, Pak, Adrian. Saya kemari ingin bertemu dengan kakek saya, Haji Imron, jawab Ardian. Si lelaki yang tadi berada di jendela terlihat bergegas meninggalkan jendela. Lalu beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang memanggilnya dari pintu rumah. Ardian pun bergegas berlari ke arah pintu. Maaf, jika saya datang malam-malam begini mengganggu Bapak. Sebenarnya, saya kemari itu ingin bertemu kakek saya yang bernama Haji Imron. Saya mendapat alamat ini dari Pak Abidin, kata Ardian sebelum ditanya oleh si lelaki yang dari wajahnya terlihat berusia 50 tahunan. Sayalah Haji Imron. Kamu anaknya Fatma Sari, ujar si kakek itu yang mengaku dirinya adalah Haji Imron. Ardian kemudian melongo tidak percaya. Masa iya kakekku masih muda begini? Kakek kandung atau bagaimana sih? Batin Adrian bertanya-tanya. Seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Ardian, si lelaki itu tertawa kecil. Lalu kemudian merangkul bahu Ardian. Aku ini tidaklah muda, usiaku sudah hampir 1 abad. Hanya saja beruntungnya aku, karena wajahku ini terlihat lebih muda dari usiaku, ucap Haji Imron. Aku baru tahu kalau ternyata aku masih punya 1 kakek lagi yang masih hidup, ucap Ardian. Haji Imron kemudian tersenyum. Namun ada setetes air mengalir dari sudut matanya. Ceritanya sudah sangat lama, saat ibumu masih gadis dulu. Ada seorang pria datang bersama keluarganya untuk melamar ibumu. Akan tetapi ternyata orang tua dari ayahmu itu adalah musuh kakek sewaktu kakek masih muda dulu, karena kami memperebutkan seorang gadis, hingga mengakibatkan kami terlibat dalam sebuah perkelahian fisik.
Ini adalah luka tebasan dari kakekmu, ayah dari ayahmu dulu. Setelah teringat kejadian dulu, kakek pun menolak lamaran mereka. Tapi ternyata itu membuat ibumu nekat. Malam itu ia kabur dari rumah, meninggalkan sebuah kertas berisi tulisan-tulisan dari ibumu. Sejak saat itulah, kakek sangat kecewa dengan ibumu. Ia rela meninggalkan kakek dan nenekmu, hingga membuat nenekmu sakit-sakitan dan meninggal. Dan sejak saat itu pula, kakek tidak pernah lagi mau tahu tentang kabar ibumu. Cerita Haji Imron seraya mengusap air matanya. Kakek dan ayah sudah meninggal, kek. Dan sekarang ibuku sekarat, kata Pak Abidin. Kami sekeluarga disantet, ucap Ardian seraya menatap lekat wajah kakeknya. Santet? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ayo, sekarang juga kita pergi ke rumahmu, ujar Haji Imron seraya mengambil sebuah tas yang berada di sebuah laci mejanya. Ardian dan kakeknya pun langsung berangkat menggunakan motor Ardian. Di perjalanan itu, keduanya tidak banyak berbicara. Hanya suara knalpot bising yang mewarnai perjalanan mereka. Lampu motornya membelah kegelapan malam. Lalu kemudian di rumah, Zaki yang sedang duduk di dapur tiba-tiba mendengar suara teriakan dari kamar ibunya. Ia pun bergegas berlari memaksakan dirinya. Mama, Ma, teriak Fiona dan Fioni di depan pintu kamar. Astaga, Mama, ujar Zaki seraya masuk ke dalam kamar. Ia melihat Mang Asman dan Pak Abidin yang sedang berusaha menyelamatkan ibunya, yang pada kala itu sebagian tubuhnya sudah mulai membiru. Mulut Pak Abidin berkomat kamit seraya membaca sesuatu. Allahu Akbar, ujar Pak Abidin seraya menekan bagian dada Ibu Rahman. Seiring tekanan tangan Pak Abidin di dadanya Bu Rahman, memuntahkan cairan berwarna merah yang mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, dan warna biru yang tadi di separuh tubuh Bu Rahman mulai berangsur-angsur hilang. Namun sebagai gantinya Pak Abidin terduduk dengan lemas. Dari pori-pori tubuhnya mulai mengeluarkan darah segar. Begitu juga dengan hidung, mulut, dan telinganya. Pak Abidin. Dari arah jalan terdengar suara knalpot memasuki halaman rumahnya. Ardian dan Haji Imron turun dari motor dan langsung menuju ke arah pintu masuk. Pintu kemudian terbuka. Astagfirullahaladzim, ucap Haji Imron. Dalam penglihatan Haji Imron, ia melihat begitu banyak sekali makhluk dengan berbagai macam wujud yang sangat mengerikan. Ardian, taburi ini di sekitar rumahmu, biar yang di luar tidak masuk dan yang di dalam tidak bisa keluar. Kita akan membasmi mereka satu persatu, ujar Haji Imron kakeknya, seraya memberikan sebuah bungkusan yang lumayan berat. Apa ini, kek? Tanya Ardian. Itu garam yang sudah lama kakek ritualkan. Biasanya digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk jahat sebelum kakek memusnahkannya. Sudah, cepat lakukan saja. Jangan banyak bertanya. Nanti kita terlambat, ujar kakeknya. Ardian bergegas melaksanakan tugasnya, sementara kakeknya menuju ke arah suara tangisan Zaki. Sesampainya di depan pintu kamar, Haji Imron melihat kedua anak kembar, Fiona dan Fioni, sedang duduk meringkuk di dekat pintu. Cuk, masuk ke dalam kamar kalian ya. Jangan duduk di sini, ucap Haji Imron seraya tersenyum sambil mengelus-ngelus rambut kedua perempuan itu. Kakek siapa? Tanya Fioni. Kakek ini adalah kakek kalian, ayah dari ibu kalian, jawab Haji Imron, dan kemudian Fiona dan Fioni saling berpandangan sesaat. Lalu mereka berdua segera beranjak dari tempat duduknya dan kemudian pergi meninggalkan Haji Imron.
Di dalam kamar ia melihat sahabat karibnya, Pak Abidin yang tengah sekarat. Untung aku datang tepat waktu, gumam Haji Imron seraya merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu. Kunyala ini, ujar Haji Imron seraya memasukkan sesuatu ke dalam mulut Pak Abidin. Pak Abidin mulai mengunyahnya. Saat setelah mengunyah sesuatu yang diberikan oleh Haji Imron, darah-darah yang tadinya keluar dari telinga, mata, hidung, serta yang keluar dari pori-pori Pak Abidin kemudian berhenti mengalir. Namun Pak Abidin masih sangat lemas karena sudah kehilangan cukup banyak tenaga dan juga banyak darah. Berikan dia air rebusan daun, yaitu pucuk daun lambiding. Di sini dipercaya sebagai penambah darah alami, banyak dikonsumsi oleh wanita setelah melahirkan, ujar Haji Imron kepada Mang Asman. Dikasih garam atau tidak usah, Ji? Tanya Mang Asman. Tidak usah dikasih apa-apa selain air, jawab Haji Imron. Cuk, tolong kau ambilkan sahang. Dalam hal ini adalah merica bijian dan bawang tunggal. Bawa kemari cepat ya, perintah Haji Imron. Zaki terdiam sesaat, lalu bergegas keluar dan berlari menuju dapur. Di sana ia mencari-cari bungkusan sahang. Mencari apa, Nak? Tanya Mang Asman yang baru saja masuk lewat pintu dapur sambil membawa pucuk lambiding. Mau cari sahang sama bawang tunggal, jawab Zaki sambil mencari-cari di mana letak benda yang dibutuhkan oleh Haji Imron. Mang Asman membuka sebuah lemari kayu di dapur dan mengambil satu wadah sahang lalu menyerahkannya kepada Zaki. Setelah itu Mang Asman mengambil keranjang kecil yang terbuat dari anyaman rotan. Tempat tersebut adalah merupakan tempat bawang dan kemudian mulai mencari-cari bawang tunggal. Ini Ki, bawang tunggalnya, ujar Mang Asman seraya memberikan sebiji bawang merah tunggal. Terima kasih, Mang, ucap Zaki saat menerima bawang tunggal tersebut. Kemudian di dalam kamar, Haji Imron mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Ia begitu sedih melihat Nur Rahman yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri. Aku akan mengembalikan semua ini kepada yang mengirimnya, ujar Haji Imron dengan gigi yang bergemeretak. Ini bawang tunggal dan sahangnya, Mbah, kata Zaki seraya menyerahkan bawang tunggal dan sahang. Setelah menerima bawang dan sahang tersebut, Haji Imron menyuruh Zaki untuk keluar membantu adiknya Ardian yang sedang mengemban tugas dari Haji Imron tadi. Setelah Zaki keluar, Haji Imron menutup pintu kamar dan kemudian menguncinya dengan rapat, serta menaburkan sesuatu di sekeliling kamar. Entah apa yang sedang Haji Imron lakukan di dalam kamar terkunci itu. Ardian, panggil Zaki saat melihat sekelumpat bayangan menuju ke arah kamar adiknya. Kemudian hening, tidak ada sahutan. Hei, Ki, ada apa? Sapa Ardian dari arah berlawanan dengan bayangan yang tadi, yang menuju ke arah kamar adik-adiknya itu. Zaki bergegas berlari ke arah bayangan tadi, disusul oleh Ardian yang nampak kaget saat melihat Zaki berlari. Dan ternyata benar saja, di bawah jendela adik-adiknya, ada seseorang sedang berjongkok, seperti sedang mengubur sesuatu. Belum sempat orang misterius itu kabur, Zaki langsung menerjangnya hingga terjungkal. Siapa kau sebenarnya? Ujar Zaki dipenuhi amarah. Ardian, cari sesuatu yang ia kubur di situ, perintah Zaki pada adiknya. Ardian bergegas menuruti perintah Zaki, dan sekitar 15 hingga 20 cm di dalam tanah, ia menemukan sebuah bungkusan kain kafan.
Lalu Ardian segera menunjukkan penemuannya itu pada Zaki. Bungkusan itu sama persis dengan yang ia temukan di halaman rumahnya dulu, sebelum ada korban jiwa di keluarganya. Zaki mengajar orang misterius itu dengan penuh emosi. Sementara Ardian berdiri mematung melihat Zaki, nafasnya ikut tersengal karena menahan rasa amarahnya. Ardian kemudian mendekat. Ia mencoba melepaskan penutup wajah si orang misterius itu yang sudah terkapar tidak berdaya karena dihajar oleh Zaki. Betapa terperanjatnya mereka kedua kakak beradik itu saat melihat wajah siapa yang terpampang di hadapan mereka saat penutup wajah itu sudah dibuka. "Zaman," ujar Zaki. "Bawa dia masuk, Ki. Biar kakek yang akan mengurusnya. Manusia iblis seperti ini lebih baik mati saja," ujar Ardian seraya menyeret orang misterius tersebut. Zaki membenarkan apa yang dikatakan adiknya. Mereka berdua pun membawa masuk Zaman ke dalam rumah. Dari arah seberang jalan terdengar suara deru mobil yang menjauh. Sesampainya di depan kamar ibunya, ternyata pintu masih terkunci, yang berarti kakeknya belum selesai mengobati ibu mereka. "Ardian, kita ikat saja dia. Kamu ambil tali, biar aku yang menjaganya dia di sini," suruh Zaki pada adiknya yang baru saja ingin duduk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ardian menurut saja. Ia berjalan ke arah gudang yang berada di halaman belakang rumah. "Apakah ini semua perbuatan ayah dan ibumu, ah?" tanya Zaki pada Zaman, yang merupakan anak dari Pak Puji dan Bu Puji. "Jawab, bangsat," begitulah bentak Zaki. Iya, Ki," jawab Zaman terbata-bata. "Siapa, ha?" "Idenya dari ayahku, tetapi karena sekarang dia di penjara, jadi ibuku yang menjalankan rencananya," begitulah jawab Zaman terbata-bata. "Bangsat, kalian benar-benar keluarga iblis. Apa kurangnya kebaikan ayah dan ibuku kepada kalian, ah? Sampai kalian tega menyantet mereka," bentak Zaki dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. "Kemarin kami melihat 3 orang, 2 di mobil dan 1 orang lagi yang bertugas mengubur benda-benda setan ini di rumah kami. Siapa mereka?" Begitulah lanjut Zaki. Kemarin Fajri ibuku dan pamanku, adik dari ayahku," jawab Zaman menunduk. "Lalu sekarang di mana Fajri?" tanya Zaki masih dengan nada membentak. Dia di rumah sakit. Kaki dan tangannya patah karena tertabrak. Jadi aku yang menggantikan dia," jawab Zaman kemudian. Saat Zaki hendak mengajar Zaman, yang merupakan sepupunya itu, tiba-tiba ia mendengar teriakan Mang Asman dari arah dapur. Saat Zaki hendak melangkah pergi, ia kembali berbalik menatap Zaman. "Jika kau berani kabur, maka aku tidak akan segan-segan membunuhmu," ajam Zaki begitu sangat keras. Zaman menundukkan kepala. "Dengar tidak?" Iya," jawab Zaman terbata-bata. Lalu kemudian Zaki meninggalkannya, berlari menuju dapur. Sesampainya di sana, Zaki terperanjat kaget saat melihat keadaan Ardian yang sudah terkapar bersimbah darah. "Ada apa ini, Mang?" begitulah tanya Zaki. "Saya tidak tahu, Nak Zaki. Tapi tadi saya menemukan Ardian sudah terkapar seperti ini di depan pintu dapur," jawab Mang Asman. Zaki kemudian mendekati adiknya. Kemudian Ardian memuntahkan sesuatu. Dari mulut Ardian keluar darah segar. "Ardian, Ardian," panggil Zaki pada adiknya, agar adiknya tetap sadar. Aku sudah tidak kuat lagi, Kak,"
Ucap Ardian terbata-bata, tubuhnya begitu lemah. Baju di bagian perutnya pun sobek. Baju di bagian perutnya ternyata sobek. Dan Zaki membukanya, ternyata ada beberapa tusukan, yaitu tusukan benda tajam di perut adiknya itu. Dengan dibantu oleh Mang Asman, Zaki membawa Ardian menuju ke kamar ibunya. "Tolong bukakan pintunya, adik saya sekarat," ujar Zaki seraya menendang-nendang pintu dengan kakinya. Namun pintu itu tidak kunjung terbuka. Zaki meletakkan tubuh Ardian yang sudah lemah tersebut ke lantai. Lalu ia segera membuka paksa pintu kamar ibunya. Namun belum sempat ia membukanya, ternyata pintu sudah terbuka dengan sendirinya. Bu Rahman sudah siuman. Ia duduk bersandar di atas ranjang. Wajahnya masih nampak pucat sekali. "Mama," begitulah ucap Zaki. Sementara Haji Imron mendekati tubuh Ardian yang terbaring sekarat di lantai. Ia mengelus-ngelus kepala Ardian, lalu meniup-meniupnya. Seketika tubuh Ardian terlambung, seakan-akan ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Haji Imron menekan dada Ardian dengan diiringi mulutnya yang berkemat-kamit. Ardian terbatuk. Darah segar muncrat dari mulutnya. Darah yang sangat-sangat kental dan mulai menghitam. "Tolong, ambilkan segelas air," kata Haji Imron pada Mang Asman. Mang Asman pun langsung berlari ke dapur. Singkatnya ia kembali lagi ke depan kamar dengan membawa segelas air putih. Lalu Imron menerima air itu. Haji Imron menerima air itu dan memasukkan sesuatu ke dalamnya. Lalu ia membacakan bismillah dan kemudian langsung meminumkannya air itu kepada Ardian. Sesaat setelah meminum air itu, Ardian berangsur-angsur pulih. Meskipun luka tusukan di perutnya masih terasa sangat sakit. "Cucuku, cepat antarkan adikmu ke dalam kamar dan biarkan mereka beristirahat," ujar Haji Imron kepada Zaki. Zaki pun segera mengangkat tubuh Ardian dengan dibantu oleh Mang Asman. Kemudian mereka membawanya ke dalam kamar Ardian yang berjarak beberapa meter dari kamar ibunya. "Kau istirahat ya, jangan kemana-mana," ucap Zaki kepada Ardian. Ardian kemudian tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Zaki. Zaki pun ikut tersenyum. "Semoga musibah yang menimpa kita berakhir malam ini," ucap Ardian penuh harap. "Amin." Zaki dan Mang Asman meninggalkan Ardian sendiri di dalam kamarnya. "Cucuku, apakah kau siap jika kita berangkat malam ini untuk mencari rumah dukun yang mengirimkan santet ini kepada keluargamu?" tanya Haji Imron menatap Zaki. Zaki mengalihkan pandangannya pada ibunya dan juga pada Pak Abidin yang masih terbaring lemah. "Bagaimana dengan mereka?" tanya Zaki seperti itu. "Asman yang menjaga mereka," jawab Haji Imron. Zaki teringat sesuatu. Ia pun tersadar jika Zaman sudah tidak ada lagi di sana. "Sialan, rupanya dia sudah kabur," umpat Zaki kemudian. Zaki teringat akan sesuatu. Ia pun tersadar jika Zaman sudah tidak ada lagi di sana. "Sialan, rupanya dia sudah kabur," umpat Zaki kemudian. "Dah biarkan saja. Dari dia kita akan bisa menemukan mereka semua," ujar Haji Imron. Zaki kemudian mengambil kunci mobil almarhum ayahnya. "Kami berangkat dulu. Doakan saja dari sini. Semoga kami berhasil. Dan kau Asman, jika nanti kau mendengar suara macan, maka pergilah bawa mereka sahabatku, anakku, dan juga cucuku ke rumah sakit. Aku percayakan semuanya kepadamu," ucap Haji Imron. "Kita berangkat menggunakan motor saja, biar nanti mobil untuk Asman membawa ibu dan adik serta Pak Abidin ke rumah sakit," kata Haji Imron seraya menatap Zaki yang sudah memegang kunci mobil.
Zaki sedikit merasa aneh, karena sebenarnya dia tidak bilang apa-apa kalau dia akan menggunakan mobil. Tetapi lelaki di depannya ini seakan bisa membaca pikiran Zaki. Saat sudah berada di atas motor, keduanya sama-sama diam, hingga akhirnya Haji Imron memulai pembicaraan. "Apa kau tahu siapa aku?" tanya Haji Imron, kemudian Zaki mengangguk. "Tapi aku ragu, apakah benar dugaanku itu?" jawab Zaki dengan gelagapan, karena ia bingung panggilan apa yang pantas untuk laki-laki yang sepertinya masih seumuran Mang Asman, atau mungkin lebih muda jika dilihat dari wajahnya. Haji Imron kemudian terkekeh. Perutnya terasa geli setelah mendengar jawaban cucunya itu. "Aku ini ayah kandung dari ibumu. Usiaku juga sudah hampir 1 abad. Jadi tidak usah bingung mau memanggil aku apa, karena aku ini adalah kakek kandungmu," ujar Haji Imron. Kemudian Zaki tersenyum kecut. Ia benar-benar tidak menyangka mempunyai kakek semuda itu. Kalau dilihat dari wajahnya saja, bisa ditebak jika usianya masih lumayan muda. Bahkan mungkin hanya tua 10 tahun dari ibunya. Benar-benar aneh, ucap Zaki membatin. Di tengah jalan mereka dihadang oleh laki-laki tua renta. "Karim," gumam Haji Imron saat melihat lelaki tua yang berdiri di tengah jalan itu. "Siapa dia, kek?" tanya Zaki. Kemudian tidak ada jawaban. Kakeknya turun dari motor dan segera mendekati si lelaki tua renta itu. "Apa kabar, Imron?" tanya si lelaki tua itu. "Alhamdulillah, seperti yang kau lihat sekarang ini, aku sangat baik-baik saja," jawab Haji Imron. "Hah, bagaimana kau bisa mengatakan kau baik-baik saja, sedangkan menantu dan besanmu sudah di dalam tanah, dan anak serta cucumu nanti akan segera menyusul," ujar si lelaki tua itu dengan nada sinis. "Tidak ada satupun kekuatan yang ada di dunia ini bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hanya bisa berserah diri serta keluargaku, anak cucuku kepadanya," ucap Haji Imron. "Jika Tuhanmu sayang kepadamu, mengapa ia membiarkanmu menumbalkan anak dalam kandungan istrimu dulu, Imron?" ujar si lelaki tua renta itu. "Hanya Allah yang tahu, dan aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur jalan yang terbaik untuk semua hambanya. Bertobatlah, Karim. Aku sudah memaafkan semua kesalahan di masa lalumu," kata Haji Imron. "Diam kau," bentak si tua renta itu. "Zaki, menyingkir kamu," ujar Haji Imron seraya duduk bersila. Lalu ia mengambil tasbih dari sakunya. Si lelaki tua renta melakukan sebuah gerakan aneh. Lalu ia duduk dengan tangan yang menggenggam diletakkannya di atas lututnya. Sesaat angin dingin berhembus menyapu dedaunan di jalan, hingga menimbulkan sebuah bunyi yang entah kenapa mampu membuat Zaki merinding. Di jalanan itu tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Hanya ada mereka saat itu. Allahu Akbar. Haji Imron menepuk tanah di depannya, dan tiba-tiba si lelaki tua tersebut terjungkal ke belakang. Dari hidung dan mulutnya mengeluarkan darah segar. "Bangsat!" umpat si tua renta. Haji Imron tetap tenang pada saat itu. Si lelaki tua renta itu kembali duduk. Namun tiba-tiba, kali ini bukan Haji Imron yang diserang melainkan Zaki. Zaki menggelepar di tanah. Dengan mata yang sudah memutih, dari mulutnya keluar darah bercampur nanah. Haji Imron yang melihat cucunya menjadi korban serangan dari si dukun itu. Ia pun langsung mengambil sesuatu dari dalam kopiahnya. Haji Imron bangun dari duduknya dan kemudian berjalan ke arah Zaki. Haji Imron membisikkan sesuatu di telinga Zaki, lalu meletakkan benda kecil yang ia genggam itu ke jidat Zaki.
Matanya kemudian terpejam, mulutnya berkemat kamit. Keringat dingin mulai bercucuran. Lalu kemudian, brak! Zaki kemudian terguling, rasanya teramat nyeri. Bahkan tulang-tulangnya terasa seperti diremukan. Serahkan dirimu pada Allah, Cuk, ucap Haji Imron. Dan di saat seperti itu, tiba-tiba dukun tua renta itu yang bernama Karim langsung menyerang Haji Imron dari belakang. Darah mulai mengucur dari kepala Haji Imron akibat terkena serangan benda tumpul yang dipukulkan oleh si tua renta itu ke kepalanya. Haji Imron mengusap darah tersebut. Ia kemudian tetap fokus untuk mengobati cucunya. Dan kesempatan itu yang digunakan oleh si tua renta untuk pergi meninggalkan mereka. Tubuh Zaki sudah dipenuhi oleh darah yang ia muntahkan. Zaki perlahan-lahan kemudian memulih, namun kepalanya masih agak pusing. Bagaimana rasanya sekarang, Cuk? Tanya Haji Imron. Masih sedikit pusing, kek. Haji Imron kemudian membantu cucunya itu untuk bangun. Apa kau ingin pulang? Tanya Haji Imron lagi. Zaki kemudian menggelengkan kepalanya dengan pelan. Apa kau yakin masih kuat, Cuk? Iya, kek. Kita harus menyelesaikannya malam ini juga, jawab Zaki dengan mantap. Ia lalu naik ke motor lagi. Kita kemana sekarang, kek? Tanya Zaki kemudian. Lurus, lalu nanti setelah itu ada belokan ke kanan. Nanti kita belok kanan. Semoga saja dia masih tinggal di situ, ujar Haji Imron. Keduanya pun melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti oleh dukun tua renta tadi. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kakeknya tadi. Setelah sampai belokan, Zaki pun segera berbelok ke kanan. Sekitar setengah jam setelah memasuki jalanan tersebut, mereka berhenti di persimpangan jalan. Kita belok kemana, kek? Tanya Zaki masih bingung. Ikuti saja alur jalan setapak itu, jawab kakeknya seraya menunjukkan jalan setapak di sisi kiri jalan. Jalanan itu sangatlah gelap. Bahkan cahaya bulan pun tidak sanggup menembus rimbunnya pepohonan di sana. Semakin masuk ke dalam, jalanan itu semakin ditutupi rumput yang sangat tebal. Apa benar ini jalannya, kek? Sepertinya jalanan ini sudah tidak pernah lagi digunakan, tanya Zaki sambil terus fokus agar mereka tidak terbalik. Stop, Cuk. Itu rumahnya, ujar Haji Imron. Rumah? Tanya Zaki yang tidak melihat ada rumah di arah yang kakeknya tunjukkan itu. Haji Imron lalu turun, kemudian ia melepaskan kopiahnya dan langsung mengibaskannya ke wajah Zaki. Dan sesaat kemudian, Zaki melihat sebuah rumah di depannya dengan lampu-lampu pelita yang berada di dinding dekat pintu. Ia benar-benar hampir gila dengan semua yang terjadi. Mengapa bisa seperti ini? Batinnya bertanya-tanya. Lalu, pintu rumah itu terbuka. Dari dalam keluar seorang laki-laki tua. Dari dalam keluar seorang laki-laki tua yang tadi mengadangnya di jalan. Hahaha. Kukira kau sudah lupa jalan menuju ke rumahku, Mron, ujar si lelaki tua itu. Tidak ada alasan untukku melupakan jalan menuju ke rumahmu, Karim. Jalanannya masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah, ujar Haji Imron tersenyum. Zaki cucuku, tetaplah di sini dan jangan putus berdoa. Jika kakek tidak kembali dalam 1 jam, maka pulanglah. Kakek menyayangimu dan adik-adikmu, pesan Haji Imron itu sebelum melangkah lebih jauh. Zaki meneteskan air mata. Ia sangat sedih mendengar ucapan kakeknya yang ia rasa itu sebagai perpisahan terakhirnya. Kakek, berhati-hatilah. Aku akan menunggu kakek di sini, ucap Zaki kemudian. Haji Imron tersenyum lalu melangkah meninggalkan Zaki. Dan anehnya setelah kakeknya melangkah, tubuh kakeknya perlahan-lahan menghilang, diikuti dengan hilangnya rumah si dukun tua renta itu.
Zaki menunggu sambil membaca doa. Ia juga mendoakan kakeknya agar bisa kembali dengan selamat. 30 menit kemudian, masih tidak ada tanda-tanda dari kakeknya. Hanya suara-suara binatang malam yang berbunyi saling bersahutan. Zaki mulai gelisah. Ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil berada di sekitarnya. Dan semakin ia gelisah, semakin terasa pula keganjilan yang ada di sekitarnya. Zaki menarik nafas dengan dalam. Lalu ia mencoba untuk tetap tenang pada saat itu dan tetap untuk berdoa. Tenggorokannya terasa sakit, dadanya mulai nyeri, dan kepalanya mulai terasa sangat pusing. Tenang, aku bisa menghadapi ini semua, ucap Zaki tidak mau kalah dengan rasa sakit yang tiba-tiba menyerangnya. Zaki terus berusaha sadar dan terus berdoa. Lalu angin kencang kemudian bertiup menggerakkan pepohonan. Kaki Zaki mulai terasa gemetar. Ia hampir tidak bisa lagi menahan beban tubuhnya itu. "Zaki, awas!" teriak Haji Imron yang segera berlari ke arah Zaki. Karena cucunya itu hampir saja tertimpa pohon yang patah akibat kencangnya angin pada kala itu. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Sesaat kemudian, Zaki tersadar di pangkuan kakeknya. Ia juga melihat api yang sudah melahap habis. Rumah yang di awal tadi merupakan rumah si dukun tua renta. Karim sudah mati. Sekarang tugas kita untuk mengajak tante dan pamanmu serta anak-anak mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jika tidak, maka terpaksa aku harus melepaskan semuanya, ujar Haji Imron. Zaki melihat kakeknya. Di wajahnya masih terlihat bekas darah yang sudah mulai mengering. Zaki juga sudah sembuh dari sakit yang tadi sempat menyerangnya. Lalu keduanya pun berangkat menuju ke rumah Pak Puji. Singkatnya setelah mereka sampai di sana, hari sudah hampir pagi. Mereka berdua mengetuk pintu dan kemudian dengan wajah yang kesal, Bu Puji membukakan pintunya. Haji Imron terlihat berbincang-bincang serius dengan Ibu Puji. Namun akhirnya Haji Imron dan juga Pak Zaki diusir dari rumah tersebut. Bagaimana kek? Tanya Zaki penasaran kepada kakeknya. Sebagai jawaban, kakeknya menggeleng, lalu mengajak Zaki untuk pulang. Dalam perjalanan, keduanya tidak berbicara apa-apa. Hanya sesekali terdengar helaan nafas dari Haji Imron. "Kau duluan saja ke rumah sakit, biar kakek di sini dulu. Kakek ingin membereskan semuanya," ujar Haji Imron seraya menyuruh Zaki untuk meninggalkannya di halaman rumah. Zaki kemudian mengangguk lalu dengan cepat melesat pergi ke rumah sakit, menemui ibu dan adik-adiknya. Juga menemui Pak Abidin, guru kesayangannya yang ternyata juga merupakan sahabat dari kakeknya. Semuanya terungkap di malam itu. Saat sang fajar mulai menyingsing, Zaki baru sampai di halaman rumah sakit. Ia segera berjalan berniat untuk masuk. Namun, ia melihat Mang Asman duduk di bangku. Dan ia memutuskan untuk menemui Pak Asman terlebih dahulu. "Bagaimana keadaan ibu dan Ardian juga Pak Abidin, Mang?" tanya Zaki seraya mengambil sebatang rokok milik Mang Asman yang ia selipkan di antara jari jemarinya. "Alhamdulillah, semuanya sudah membaik, Nak Ki. Amang baru saja membelikan pundut nasi untuk ibumu. Tadi dia pesan katanya mau dibelikan pundut nasi," jawab Mang Asman. "Nak Ki mau Amang belikan sarapan?" tanya Amang Asman. Tidak usah, Mang. Saya hanya ingin menjemput Mama. Tapi nanti saja deh. Saya pulang dulu saja. Mau mandi," jawab Zaki seraya tersenyum. Lalu Zaki pun berpamitan untuk pulang pada Mang Asman. Singkatnya ia sampai di rumah. Ia melihat kakeknya sedang menanam sesuatu di sudut-sudut luar rumah.
Apa itu kek? Tanya Zaki penasaran. Ini syarat agar tidak ada lagi orang jahat yang bisa mengirimkan santet ataupun guna-guna serta parang maya kepada keluargamu lagi, nak. Jawab Haji Imron. Zaki mengangguk, kemudian ia tersenyum, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia mandi dan berganti pakaian, lalu kemudian ia ke dapur untuk membuat 2 gelas kopi dan mengambil kue kering. Di ruang depan ia melihat kakeknya sedang duduk sambil menatap langit-langit rumah. "Kek, ini minum dulu kopinya," ujar Zaki membuyarkan lamunan kakeknya. "Apa adik-adik kembarmu ada di rumah sakit, Cuk?" tanya Haji Imron. "Iya, kek, mereka menemani mama," jawab Zaki seraya menyelupkan kue kering ke dalam gelas kopinya. Hari itu Bu Rahman dan Ardian baru pulang dari rumah sakit dijemput oleh Zaki. Sesampainya di rumah, ternyata di sana sudah ada Haji Imron bersama Fiona dan Fioni. Kemudian juga ada neneknya Zaki, yaitu nenek yang suaminya baru meninggal. Bu Rahman langsung bersujud kepada ayahnya itu. Di sana terlihat keharuan di wajah Haji Imron. "Bah, maafkan saya ya, Bah. Dulu pergi tanpa pamit dan tidak pernah berkirim kabar kepada Abah dan Uma." Isak Bu Rahman. Haji Imron meneteskan air mata. "Sudahlah, nak. Sudah. Yang berlalu biarkanlah berlalu. Sekarang kau harus semangat dalam menjalani kehidupanmu yang mungkin tidak akan semudah dulu lagi. Sewaktu suamimu masih ada, kamu harus terus membesarkan anak-anakmu," ucap Haji Imron seraya memeluk Bu Rahman. "Zaki, Ardian, Fiona, dan Fioni, kemari, Cuk." "Zaki, kau kan yang paling tua, jadi kau yang harus menjaga adik-adikmu ya. Dan kau Ardian, jangan mengecewakan kakak dan ibumu ya. Fiona dan Fioni juga ya," ucap Haji Imron sambil mengelus kepala cucu-cucunya secara bergantian. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucap seseorang dari arah pintu luar yang masih terbuka. Dan ternyata itu adalah Pak Abidin yang datang ditemani oleh seorang gadis cantik yang berambut ikal panjang. Zaki terpana melihat gadis yang datang bersama Pak Abidin itu. "Boleh aku masuk?" tanya Pak Abidin sambil tersenyum. "Silakan, Pak," jawab mereka serempak. Wajah Pak Abidin nampak ceria. "Perkenalkan, ini anak dari keponakanku, namanya Dahlia. Sengaja aku bawa kemari untuk kukenalkan pada murid teladanku ini," ujar Pak Abidin menunjuk ke arah Zaki. Zaki tertunduk mendengarkan ucapan Pak Abidin yang ia rasa sangat berlebihan. Mereka pun mengobrol-ngobrol santai. Neneknya Zaki pun sudah bisa tertawa kembali setelah beberapa lama selalu murung karena kakeknya Zaki meninggal. Hingga sampai ke satu pembicaraan, Haji Imron menanyakan sesuatu kepada Pak Abidin. "Begini, Din, bagaimana kalau kita jodohkan saja cucumu itu dengan cucuku?" tanya Haji Imron. "Wah, cucumu yang mana, Im?" ujar Pak Abidin balik bertanya. Karena memang di rumah itu ada 2 orang pemuda yang sama tampannya dan juga merupakan cucu dari Haji Imron. Tentunya untuk si sulung. Kalau yang kedua duluan, nanti jadinya palangkahan. Atau katanya di sini kalau palangkahan, kasihan yang kakak, nanti tidak bakal menikah-menikah. Jawab Haji Imron tertawa kecil. Zaki kemudian merasakan rasa senang di dalam hatinya. Namun ia juga merasakan was-was kalau usul kakeknya itu tidak disetujui oleh Pak Bidin dan cucunya. "Kalau aku terserah saja, Im. Tapi tidak tahu orangnya mau atau tidak,"
ucap Pak Abidin seraya menatap Dahlia yang tertunduk malu. "Apa kau menyukai gadis ini?" tanya Haji Imron pada Zaki. "Tidak ada alasan bah kalau Zaki tidak menyukainya," celoteh Ardian sambil senyum-senyum. Zaki kemudian mengangguk. "Nah kan, lalu bagaimana denganmu, Cuk?" tanya Haji Imron kepada Dahlia. Dahlia mengangguk dengan wajah yang memerah karena malu. Tawa bahagia Haji Imron dan Pak Abidin memenuhi ruangan, membuat orang-orang yang berada di ruangan itu juga ikut tertawa. Pada hari itu Zaki dan Ardian melewati rumah Pak Puji, dan ternyata di depan rumah itu terpasang bendera berwarna kuning, menandakan bahwa ada seseorang yang meninggal dunia di dalam rumah itu. Zaki dan Ardian saling berpandangan, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan 3 hari setelahnya, mereka mendengar kabar bahwa Pak Puji meninggal dunia di dalam penjara dengan tubuh yang separuh membiru. Cerita akhirnya selesai sampai di sini. Pada video kali ini saya ingin sedikit berpesan kepada kalian semua. Bahkan ini nantinya juga akan berguna untuk kita semua, bahwa kita seharusnya sebagai manusia harus mensyukuri apa yang telah kita punya pada saat ini. Karena orang yang bersyukur itu pasti akan nantinya ditambah nikmat oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai manusia juga harus menjauhi perasaan iri dan dengki, karena itu juga merupakan sebuah penyakit hati yang akan merugikan kita sendiri. Apabila dengan penyakit hati itu kita saking bencinya kepada seseorang yang tidak kita suka, ataupun iri dengan kesuksesannya, kita berusaha untuk menjatuhkan dengan cara memberikannya santet. Jelas perbuatan itu juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya juga bakalan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa pula untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.